Halo adik-adik. Ehm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertemuan pertama mata pelajaran sistem komputer. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas gambaran umum sistem komputer. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih luas ya, kita harus tahu terlebih dahulu gambaran umum dari sistem komputer itu sendiri. Sebelum itu, perkenalkan, nama kakak Iksan Kadri. Kakak adalah mahasiswa UNM yang mengambil program asistensi mengajar. Karena itulah kakak mengajar di kelas ini sebagai mahasiswa yang mengambil program asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, di sini saya menggantikan Ibu Putri untuk mengajar. Saya masuk UNM tahun 2019. Saya juga adalah orang Sopeng. Nah, ini adalah informasi diri saya, ada email ihsan53@gmail.com, ada Instagram, ada Twitter, mungkin bisa di-follow dan kalau ada kalau ada yang mau kontak bisa kontak ke ketiga akun sosial media saya ini. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Komputer itu sendiri merupakan mesin berbasis listrik yang hanya mengenal dua kondisi, yaitu hidup dan mati. Nah, hidup dan mati ini bukan berarti uh, ada malaikat pencabut nyawanya, ada hidup dan matinya, tapi ada di dalam komputer itu sebenarnya hanya ada kondisi hidup dan mati, on dan off gitu. Logikanya di dalam komputer itu adalah logika yang pasti. Tidak ada logika yang ambigu. Jadi di dalam logika komputer itu hanya ada kondisi hidup dan mati ya. Kondisi hidup dan mati ini itu biasa disebut dengan sistem binary atau sistem binary ini adalah sebuah jenis bilangan berbasis dua. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, di dalam komputer itu sendiri ada beberapa jenis bilangan lain seperti bilangan berbasis 8, 10, dan 16. Tentunya dengan penerapan yang berbeda-beda. Selanjutnya, sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan atau elemen-elemen yang saling berhubungan yang menjadi satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Nah, kita telaah dulu ini sistem komputer. Dari kata sistem, sistem itu adalah satu kesatuan yang runut, sebuah suatu susunan yang sistematis yang sudah tersusun, yang elemen-elemennya itu bisa dari hardware, ada software, ada brainware. Nah, itu elemen-elemen ini berhubungan menjadi satu kesatuan dan melaksanakan sebuah perintah atau command dari sistem tersebut. Nah, tujuan pokok dari sistem komputer itu kan adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Nah, supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka seperti yang kakak bilang tadi, harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Nah, elemen-elemen dari sistem komputer itu sendiri, yang pertama ada hardware, adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah seperti monitor, keyboard, dan mouse. Jadi sedikit catatan, hardware itu adalah sebuah perangkat yang bisa disentuh secara fisik. Secara fisik, hardware itu bisa disentuh, bisa dipegang. Namanya juga perangkat keras, yaitu memiliki bentuk, bisa kita jamah itu. Seperti monitor, keyboard, dan mouse. Selanjutnya ada software. Software itu adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Jadi software itu adalah misalnya di dalam komputer ada namanya Windows, ada Mac, ada Linux. Nah, itu adalah software. Software itu tidak bisa disentuh, hanya dapat dilihat secara visualisasi atau bisa didengarkan. Nah,
Ini ada 3 bagian utama dari software. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi ini biasa meliputi sistem operasi DOS, sistem Linux, Windows, dan Mac. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Nah, di dalam software itu kan ada banyak bahasa pemrograman. Ada Python, ada C++, ada Java. Itu tergantung dari apa yang ingin kita buat dan apa tujuan kita gitu. Nah, itu tidak akan kita bahas secara mendalam. Itu hanya gambaran umumnya saja dari bahasa pemrograman. Ada juga yang namanya di dalam software itu ada aplikasi. Nah, di aplikasi itu biasa kita gunakan itu adalah Microsoft Office, yang di dalamnya ada Microsoft Access, Microsoft PowerPoint yang sedang kakak gunakan untuk membuat sebuah presentasi. Ada juga Microsoft Word untuk mengetik-ngetik. Nah, berbagai aplikasi Microsoft ini nanti akan kita bahas mungkin di mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Nah, di dalam aplikasi ini ada juga namanya aplikasi antivirus, ada Winamp dan Mozilla dan lain-lain lah. Aplikasi itu adalah sebuah perangkat yang diinstal di dalam sebuah perangkat keras atau PC untuk melakukan berbagai perintah. Selanjutnya ada brainware, adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer tersebut. Nah, brainware ini adalah ya kita-kita semua yang menjalankan atau mengoperasikan komputer itu sendiri. Jadi kita ini termasuk dalam sistem komputer, yaitu brainware-nya gitu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kemampuan komputer. Kita masuk ke pembahasan kemampuan komputer. Kemampuan komputer di sini yang paling menakjubkan dari kemampuan komputer itu adalah dari segi kecepatannya. Komputer dapat melakukan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan dalam waktu yang sangat cepat, yaitu bisa dalam satuan milisecond, nanosecond, bahkan picosecond, atau itu sangat kecepatannya sudah sangat cepat. Komputer yang paling cepat dapat melakukan operasi yaitu picosecond. Itu tidak akan kita bahas, tapi di sini sudah ada satuan memori dan kapasitasnya, itu akan kita bahas satu persatu ya. Di sini ada satuan memori 1 byte, yaitu kapasitasnya 8 bit atau 1 karakter. Nah, kakak mungkin akan kasihkan sedikit gambaran di sini ya. Bagaimana sih itu 1 byte sama dengan 8 bit gitu. Jadi kita akan buat 8 garis ya. 2, 3, 4. Jadi ini sudah 8 baris ya. Nah, ini baris ini kita ibaratkan sebagai sebuah bit. Nah, ini kan sudah ada 8 bit, jadi sudah 8-8-nya ini membentuk satu kesatuan yang disebut dengan byte gitu. Jadi 1 byte itu 1 byte sama dengan 8 bit. Itu seterusnya gitu. Jadi misalnya besarnya kita naikkan 1 MB, 1 megabyte. 1 megabyte. Jadi 1 megabyte itu berapa byte gitu. 1 megabyte. 1 megabyte itu terdiri dari 1024 kilobyte. Kilobyte itu ya 1 kilobyte 1
1 kilobyte sama dengan 1024 byte. Nah, berapa byte? Kalau 1024 kilobyte itu berapa byte itu? Jadi itu kita kali lagi. Jadi sebanyak itu 1 megabyte. 1 megabyte itu sebanyak itu gitu. Nantinya 1 megabyte ini akan kakak jelaskan. Nah, intinya 1 byte itu adalah sama dengan 8 bit. Jadi ada 8 susunan di sini membentuk satu kesatuan menjadi 1 byte gitu. Kita kembali di sini ada 1 kilobyte setara dengan 1024 byte. Nah, tadi kan 1 byte itu 8 bit. Jadi 1 kilobyte 1024 byte. Nah, jadi 1024 byte berapa bit gitu. Jadi dikali 8 itu berapa gitu. Selanjutnya ada 1 MB atau 1 megabyte. Itu terdiri dari 1024 kilobyte ini ya, 1024 kilobyte atau setara dengan 1.048.576 byte. Bukan main banyaknya itu jalur-jalur. Selanjutnya ada 1 GB atau 1024 MB. Itu setara dengan 1.048.576 kilobyte atau 1.073.741.824 byte. Dan yang terakhir itu 1 terabit. Terabit itu setara dengan ya seginilah, setara dengan 137.438.953.472 byte gitu. Jadi bukan main itu kecepatan komputer ketika kita mendownload misalnya 1 GB itu kita mendownload sebanyak 1 miliar lebih byte gitu. Jadi itulah kemampuan komputer, kita bisa mengakses banyak data-data dalam kecepatan-kecepatan tertentu gitu. Mungkin bagi kita selama ini 1 GB itu sedikit sekali gitu. Tapi kalau kita jabarkan ya sebanyak ini, hitungannya sebanyak ini gitu. Apakah manusia bisa menghafalkan atau memindahkan sebanyak data-data seperti ini? Tentu tidak. Makanya ada yang namanya komputer untuk membantu kinerja manusia. Baik, selanjutnya ada siklus pengolahan data. Di dalam komputer itu ada yang namanya siklus pengolahan data. Nah, siklus pengolahan data ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada proses input. Ada input. Input di sini merupakan pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam perangkat input ini atau pengolahan input ini di sini ada namanya input-inputan tertentu. Misalnya kita menggunakan keyboard ya. Misalnya keyboard. Kita ketikkan huruf Z, maka itu adalah inputnya gitu. Kita menekan huruf Z. Nanti data-data untuk memunculkan huruf Z di layar itu akan diproses oleh unit proses itu sendiri. Selanjutnya ada blok proses. Pada bagian blok ini merupakan pusat aktivitas karena tadi kita sudah menginputkan sebuah perintah, maka perintah itu akan diproses di dalam sebuah unit proses. Nah, unit proses ini akan menjadi pembahasan kita nanti di pembahasan berikutnya. Yang terakhir ada output. Nah, output ini adalah hasil dari proses yang telah dilakukan tadi. Output ini adalah sebuah keluaran atau hasil setelah melalui beberapa proses, itu akan menghasilkan sebuah hasil. Nah, selanjutnya sistem bilangan.
Sistem bilangan itu digunakan di dalam mengoperasikan suatu mesin digital. Nah, komputer itu merupakan sebuah sistem digital. Sistem bilangan ini disebut eh, ada banyak bermacam-macam. Ada sistem biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Nah, masing-masing dari bilangan tersebut memiliki lambang bilangan tertentu atau biasa disebut dengan radix. Radix itu adalah banyaknya suku angka atau digit yang dipergunakan di dalam suatu sistem bilangan. Nah, misalnya itu sistem bilangan biner mempunyai radix sebanyak 2. Nah, radix sebanyak 2 ini terdiri dari angka 0 dan angka 1. Selanjutnya ada sistem bilangan oktal yang punya radix 8. Jadi sistem bilangan oktal ini hanya menerima angka-angka mulai dari angka 0 sampai dengan angka 7. Kenapa hanya sampai angka 7? Karena nolnya ini juga kita hitung ke dalam radix ini. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu sudah terdiri dari 8 radix. Selanjutnya bilangan desimal yang terdiri dari 10 radix. 10 radix ini 0 sampai 9 ya. Dan yang terakhir ada bilangan heksadesimal. Nah, heksadesimal ini desimal kan 10, heksa itu 6. Jadi bilangan ini memiliki radix 16 atau bilangannya sampai 16. Nah, untuk bilangan heksadesimal ini adalah bilangan yang cukup unik. Nanti akan dijelaskan di topik berikutnya gitu. Baik, hanya itu yang menjadi gambaran umum untuk sistem komputer. Pada dasarnya sistem komputer itu merupakan jaringan atau elemen yang saling berhubungan. Nah, elemen-elemennya tadi itu ada yang namanya hardware, ada yang namanya software, ada yang namanya brainware. Nah, dalam sistem komputer itu ada lagi yang namanya sistem bilangan untuk melakukan sejumlah program untuk menjalankan atau menerima perintah gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, seperti yang kakak bilang tadi, di dalam sistem komputer itu ada elemen-elemennya yaitu hardware, software, dan brainware. Nah, elemen-elemennya ini betul-betul harus saling berhubungan gitu. Karena apabila sudah ada software dan sudah ada brainware, tapi hardware-nya tidak ada, itu juga software-nya tidak bisa kita jalankan. Gitu. Mau ada hardware, mau ada brainware, tapi kalau tidak ada software, tidak ada perangkat lunak, tidak akan ada yang bisa menjalankan programnya gitu. Nah, begitu pula kalau sudah ada hardware, sudah ada software juga, tapi tidak ada yang ngejalaninnya, tidak ada manusia yang menjalankan perangkat tersebut, maka itu juga tidak bisa jalan gitu. Jadi kesimpulannya sistem komputer itu adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari banyak elemen untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, itulah materi kita pada minggu ini ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara bising karena kakak lagi berada di rumah, mobil bolak-balik terus. Semoga kalian kakak harap semoga kalian rajin belajar, tetap semangat walau keadaan seperti ini. Kalian harus tetap semangat dalam menggapai ilmunya. Itulah video untuk gambaran umum tentang sistem komputer. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem bilangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.